Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TI 4 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang paragraf. Kami yang beranggotakan Ahmad Wijanarko, Muhammad Zamzam, Afin Ausof, Tri Rizky Adi Wirsanarso, dan Asif Barok. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satuan gagasan utama. Terdapat bagian jenis paragraf yang diklarifikasikan menurut letak gagasan utama dan menurut tujuannya. Memudahkan penulisan untuk menyusun ide tentang penulisan yang akan dibuat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. B. Jenis-jenis paragraf. Paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Kedua, paragraf isi. Paragraf isi ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang terakhir, paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. C. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Belang Badang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Lanjut, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasakan kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dosen. Keempat, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur dan atau terharu. Contohnya, beberapa hari
yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami, sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. F. Syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik. Paragraf merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan gagasan. Paragraf memiliki 2 unsur, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Inti sebuah paragraf terletak pada kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas berfungsi menjelaskan gagasan yang ada pada kalimat utama. Untuk membuat paragraf yang baik, kita tidak bisa hanya sekedar menulis tanpa memperhatikan komposisi dan persyaratan paragraf. Untuk menulis paragraf yang baik, diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf. Persyaratan itu antara lain: 1. Kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. 2. Kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu 1. Gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf. 2. Kalimat utama. Setelah mendapatkan ide atau gagasan utama, langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. 3. Kalimat penjelas. Sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena itu, paragraf membutuhkan kalimat penjelas. 3. Kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Ketiga hal di atas adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, sebuah paragraf akan lebih mudah dipahami. Contoh paragraf. Dari dulu hingga sekarang, boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan. Mainan ini disukai anak perempuan karena bentuknya yang feminim. Selain bentuknya yang unik, boneka juga disukai anak perempuan karena naluri alamiah sebagai seorang perempuan, yaitu suka mengasuh dan menyayangi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.